bagi BPG yang sudah menyelesaikan aksi 2, PPL aksi 2. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah persiapan untuk UKM BPG, termasuk di dalamnya adalah UKIN dan UP. Terkait dengan UP, ada salah satu materi yang sangat penting yang perlu kita pahami semuanya, yaitu terkait tentang teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah etologi, kemudian yang kedua adalah ekologi, yang ketiga psikoanalisis, yang keempat adalah behavior dan perilaku sosial, dan yang kelima adalah kognitif. Terkait dengan etologi adalah teori yang menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologis. Ini kata kunci perlu dipahami, biologis terkait dengan evolusi. Saya ulangi kembali, terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka, insting, naluri, seperti itu. Kata kuncinya adalah evolusi, periode waktu dan insting naluri. Budi lebih dekat dengan neneknya daripada ibunya karena waktu kecil diasuh nenek. Kemudian ekologi, pengertian ekologi yaitu adalah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Kata kuncinya adalah lingkungan, ada rumah, mikrosistem, sekolah atau mesosistem, kemudian sosial, makrosistem, budaya, dan pengalaman hidup. Ini kata kuncinya perlu dipahami, ada kata-kata mesosistem, makrosistem, dan mikrosistem. Yang ketiga adalah psikoanalisis, yaitu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Saya ulangi, teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Kata kuncinya adalah ego, motivasi, irasional menjadi rasional, emosi, selalu ada maunya. Mau belajar kalau dikasih permen dahulu, dan lain-lain. Ego lebih utama. Yang keempat adalah behavior dan perilaku sosial, yaitu mencontoh perilaku orang terdekatnya. Kata kunci menyampaikan hasil ini juga. Contoh di tayangan TV ada pemukulan di sekolah, dia meniru memukul temannya, jadi meniru. Ini adalah perilaku sosial. Untuk behavior menyampaikan hasil. Kognitif, yang kelima, tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Ini kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Dari sini marilah kita langsung belajar penerapannya di contoh soal. Untuk contoh soal nomor 1, Natalia adalah anak kelas 1 SD. Ia di kelas selalu ditunggu ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, ia langsung menangis dan menarik tangan ibunya. Ibunya duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori A. Etologi, B. Psikoanalisis, C. Behavioristik, D. Kognitif, dan E. Ekologi. Dari sini dapat kita pahami bahwa di sini keterkaitannya dengan ego, emosi. Jadi mau belajar kalau dikasih permen, lebih kali ini mau belajar kalau
sama ibunya? Maka jawabannya adalah B, psikoanalisis. Soal yang kedua, seorang guru dasar mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan maksimal. Bahan ajar disiapkan secara matang, penataan informasi secara terstruktur, agar proses belajar anak berjalan maksimal. KBM ditata sedemikian rupa agar anak-anak dapat mengoptimalkan sejumlah proses berpikir dan bertindak. Guru amat yakin bahwa proses belajar lebih dari sekedar antara stimulus dan respon. Melalui KBM yang ditata dengan baik, anak-anak dapat memahami dengan baik solusi yang dihadapi sehingga anak-anak diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Teori perkembangan yang digunakan adalah A. Ekologi, B. Kognitif, C. Psikoanalisis, D. Ekologi, dan E adalah sosial. Dari soal ini dapat kita ketahui kata kuncinya yaitu memecahkan masalah. Memecahkan masalah ini pada teorinya ini adalah pada kognitif, yaitu memecahkan masalah. Maka jawabannya nomor 2 adalah kognitif B. Soal yang ketiga, kepribadian setiap orang sungguhnya mengalami evolusi. Ini dah kata kunci ini, evolusi. Proses memiliki dua level, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk dan mengubah kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks. Yang mendasari pemikiran di atas adalah di sini ada evolusi, di sini juga ada evolusi. Untuk evolusi kita cari kata kuncinya. Evolusi itu berada di ini yang pertama. Etologi, kata kuncinya adalah evolusi. Jadi jawaban nomor 3 yaitu etologi D. Nah, ada evolusi, etologi. Yang keempat, ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Ini pengertian ini. Nah, irasional berubah menjadi rasional. Pernyataan ini merupakan teori A. Psikoanalisis, B. Perilaku dan belajar sosial, C. Kognitif, D. Etologi, dan E. Ekologi. Nah, impuls-impuls dengan bersifat irasional menjadi rasional ini adalah termasuk di mana kita lihat. Nah, kita lihat ada di psikoanalisis. Irasional menjadi rasional ini ada di psikoanalisis. Nomor 4 jawabannya adalah A. Psikoanalisis. Kelima, terakhir, guru melihat perkembangan anak secara komprehensif. Guru sadar bahwa anak tumbuh dengan berbagai cara yang berbeda. Guru yakin bahwa perbedaan akal siswa akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika pada saat di kelas muncul perilaku agresif dan berat, guru langsung memperhatikan dari mana dia berasal, dari keluarga, sosial, budaya. Teori ini adalah A. Ekologi, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Etologi, E. Psikoanalisis. Dari sini kita cari kata kuncinya ada dari keluarga, sosial, budaya. Ini berarti ekologi. Jawabannya adalah A. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi perkembangan anak. Pada kesempatan ini tetap semangat untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.